Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam kajian kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membahas tentang berkahnya usapannya Rasulullah SAW. Kemarin satu bagian sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di dalam masih tema yang sama. Sekarang kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana banyak keajaiban, ya kita sebutnya dengan keajaiban dan keberkahan yang didapat oleh mereka yang diusap atau didoakan oleh Nabi SAW. Sehingga ada yang sampai tua itu rambutnya tidak beruban, kemudian ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang fisiknya itu semakin kuat, dan berbagai macam yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian dari keberkahan dalam bentuk yang lainnya, yaitu rawal Imam Ahmad an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, meridhai Abdullah putranya dan meridhai Abbas ayahnya, yaitu beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, masahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil hikmah. Nabi SAW itu mengusap kepalaku, kemudian mendoakanku agar aku itu mendapat hikmah, agar aku mendapatkan hikmah. Hikmah. Hikmah itu adalah hikmah itu satu kata yang maknanya banyak. Katakan ilmu itu sama hikmah, maknanya hikmah itu lebih istimewa. Hikmah itu adalah bagaimana orang itu bisa menggunakan ilmunya dengan cara yang tepat, itu hikmah. Sehingga orang yang memiliki hikmah disebut hakim, yaitu orang yang bijaksana. Jadi orang punya ilmu belum tentu bijaksana, tapi orang yang ahli hikmah sudah pasti dia adalah orang yang bijaksana, gitu. Nah, itu Abdullah bin Abbas didoakan semoga kau memperoleh hikmah. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat ini disebutkan ketika beliau bertanya pada Rasulullah SAW, sebenarnya hadisnya panjang. Dia Abdullah bin Abbas pun juga hadisnya panjang. Ini saya terangkan dua-duanya. Jadi gini, Abdullah bin Abbas itu sebetulnya kumpul sama Nabi Muhammad SAW itu tidak lama-lama banget. Kenapa? Karena Abbas bin Abdul Muthalib baru hijrah itu ketika akan Fathu Makkah. Abbas bin Abdul Muthalib itu sudah masuk Islam, namun menyembunyikan keislamannya. Kemudian ketika akan saatnya Fathu Makkah, maka Nabi SAW nyuruh Abdul Muthalib untuk hijrah. Jadi biar dapat pahalanya hijrah. Karena setelah Fathu Makkah tidak ada hijrah, lah hijrah itu ba'dal fatahi. Itulah, biar dapat pahalanya hijrah, Abbas bin Abdul Muthalib diperintah sama Nabi SAW untuk ke Madinah. Jadi agar mendapatkan derajat kemuliaan orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi orang berhijrah di jalan Allah Ta'ala itu ada satu kemuliaan. Dan makanya Abdullah bin Abbas sebetulnya perjumpaan sama Nabi Muhammad, beliau tidak dapat waktu yang lama. Tapi keluasan ilmunya, keahlian tafsirnya, karena memang waktu yang tidak lama bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beliau sering tinggal bersama dengan Nabi. Bahkan ketika giliran Nabi Muhammad nginap di rumah istri beliau yang bernama Sayyidah Maimunah, itu bibinya Abdullah bin Abbas, saudara dari ibunya. Abdullah bin Abbas ikut di situ. Dan Nabi sholat ikut sholat saya itu, Nabi Muhammad SAW mengajar Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil, didoakan sama Rasulullah SAW. Riwayat yang lain tadi ini, dipegang kepalanya, didoakan ini jadi dapat hikmah ini. Jadi memang mendapatkan keberkahannya Rasulullah SAW. Meriwayat Abdullah bin Abbas ini pula yang dia nyiapkan air untuk toharohnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad akan melaksanakan sholat malam. Barokahnya itu khidmat akhirnya mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu juga ketika itu anak kecil zaman itu tuh dia jadi
kerjanya itu menggembala kambing. Gembala kambing punyanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang paling musuh sama Nabi ini. Ketika itu Rasulullah SAW lagi menghindar dari orang kafir, jadi nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu lihat ada anak kecil gembala kambing. Ada anak kecil gembala kambing. Nah, itu setelah itu kata Nabi, kau tidak mau ngasih kita susu? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nih mu'taman, aku ini orang yang diamanati, bukan punya aku ini. Kambing-kambing ini. Ya udah, carikan kambing yang belum keluar susunya, belum pernah keluar susunya. Biarkan ini, dipegang sama Nabi SAW, keluar susunya. Diperah susunya, Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud minum. Nabi tutup normal kembali seperti semula. Kaget nih Abdullah bin Mas'ud. Nah setelah itu, dia datang ke Rasulullah SAW, dia bilang, Ya Rasulullah, alimni min hadzal qaul. Ya Rasulullah, ajari aku ucapan tadi. Dalam riwayat ucapan tadi itu, Abdullah bin Mas'ud mengira, itu tuh Quran yang dia omongkan tadi itu. Ajari aku Quran. Ajari aku Quran, gitu. Maka Nabi SAW mengusap kepalanya, kemudian mendoakan, Yarhamukallah, fa innaka ghulayyimun mu'allam. Semoga Allah merahmati kamu. Engkau itu adalah anak kecil yang terdidik dan punya ilmu. Abdullah bin Mas'ud kemudian dia mengatakan dalam lanjutan hadisnya dari saya sempat kita baca, beliau kemudian mengatakan, aku ini dapat 70 surat, belajar 70 surat langsung dari mulutnya Rasulullah SAW. Betapa berkahnya. 70 surat dari Al-Quran langsung dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Itu Abdullah bin Mas'ud. Nah. Falaqad nalab Ibnu Abbas wa Ibn Mas'ud bitilkal mashatil Muhammadiyah ala ru'usihima khairan kathiran wa ilman kathiran. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, dua Abdullah ini, dengan usapan Nabi Muhammad SAW itu di kepala mereka, mendapatkan kebaikan yang banyak dan ilmu yang sangat luas. Karena ada keberkahan dari usapannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Abi Atiyah Al-Bakri, semoga Allah meridhoinya, berkata, bahwasanya suatu ketika intalaqa bi ahli ila Nabi SAW wa ana ghulamun syabun famasaha ala ra'si. Suatu ketika keluargaku membawa aku kepada Nabi Muhammad. Masih kecil. Setelah itu diusap kepalaku. Kata yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, walaqad ra'aitu Aba Atiyah. Aku menyaksikan Abu Atiyah ini aswad ar-ra'si wal lihya. Rambutnya ini hitam, jenggotnya juga hitam. Waqad atat ali mi'atu sanah. Umurnya sudah 100 tahun, falam yashib sya'ruhu bibarakati tilkal mashatil Muhammadiyah sallallahu. Sudah usia 100 tahun, tidak ada sedikit pun rambut hitam karena berkat usapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian setelah itu dari Harith bin Amr As-Sahmi, Allah Ta'ala meridainya. Sesungguhnya beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW di Hajjatul Wada, di dalam Haji Wada, dan ketika itu Rasulullah SAW di atas untanya, Adba. Karena Harith rajulan jasiman. Harith itu orang yang tinggi gede. Kemudian fadana minan Nabi SAW. Dia mendekat ke Nabi SAW hatta hadha wajahu birukbatin Nabi SAW. Sampai akhirnya sejajar wajah dia dengan lututnya Nabi. Jadi Nabi SAW dia nunduk gini, ngelus wajahnya Haris ini. Ngelus wajahnya Haris. Apa yang terjadi? Famazalatin nadharatu ala wajhil Harith hatta halak aymata. Rawahu Tabrani wa rijaluhu thiqat kama fil isabah. Maka selalu wajahnya Harith itu, karena diusap sama Nabi Muhammad SAW itu, berseri-seri sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani
dan semua rijalnya periwayatnya adalah orang-orang thiqat, orang terpercaya. Bagaimana dalam kitab Al-Isabah. Isabah itu kitab tentang biografinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Abdullah bin Busrin, Allah Taala meridainya, beliau berkata, "Wadha'a Rasulullah SAW yadau ala ra'si." Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepalaku. Kemudian berkata, "Ya'ishu hadzal ghulam qarnan." Anak ini akan hidup 1 kurun. Fa'asya mi'ah sanah. Maka hidup 100 tahun lebih usianya. Itu 100 tahun lebih usianya. Ketika itu. Setelah itu, wa kana fi wajhihi thu'lul. Di wajah itu ada kayak daging tumbuh gitu. Dan Nabi SAW berkata, la yamutu hatta yadhhabat thu'lul min wajhi. Dia tidak akan mati sampai daging tubuhnya ini akan hilang dari wajahnya. Dan rawi daripada hadis ini meriwayatkan betul-betul falam yamut, dia tidak mati hatta dhahabat thu'lul min wajhi, sampai hilang thu'lul itu dari wajahnya Abdullah bin Busir ini tadi. Itu karena berkah daripada doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh Yahya bin Abil Haytham. Ibn Abil Haytham. Dia berkata, aku mendengar dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Allah meridainya. Yusuf bin Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang pendeta Yahudi yang dia masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, dia ikut Nasrani yang dikatakan Nabi. Begitu lihat apa yang diucapkan pertama kali, langsung Nabi ketika itu masuk dia bilang, ya ayuhan nas ufshus salam wa at'imut ta'am wa shalli bil laili wan nasu niyam. Atau kama qala, hai manusia, tebarkan salam, kasih makan orang lain, dan selalah kamu di malam hari ketika semua orang dalam keadaan tidur. Itu Nabi SAW lihat, aku lihat wajahnya, falaysa biwajhin kadzab, bukan wajah pendusta ini. Bukan wajahnya pendusta ini. Kemudian setelah itu akhirnya datang sama Nabi SAW, masuk Islam. Itu dia bilang, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini mentalnya pengkhianat. Mentalnya licik, pengkhianat mereka ini. Nanti kalau mereka datang, coba tanya pendapat mereka tentang aku. Lama? Tentu orang Yahudi lewat. Gimana pendapat tentang Abdullah bin Salam? Khairuna wa ibnu khairina. Oh, itu orang yang terbaik di antara kami dan yang putra dari orang yang terbaik di antara kami. Masuk Islam gimana? Tidak mungkin. Setelah itu keluar Abdullah bin Salam. Aku sudah masuk Islam. Diganti syarruna wa ibnu syarrina. Ini yang paling jelek di antara kami, putra dari orang yang paling jelek di antara kami. Abdullah bin Salam punya anak dikasih nama sama Nabi Muhammad Yusuf. Jadi ketika ajlasani Rasulullah SAW fi hijri, aku didudukkan Nabi di pangkuannya. Wa masah ala ra'si, itu mengusap kepalaku. Wa samani, dan nanti kasih nama aku Yusuf, kasih nama Yusuf. Nah, karena kan keturunan Bani Israel. Itu nabinya adalah Nabi dan Yusuf ini punya anak kasih nama Yakub. Punya anak dikasih nama Yakub. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan riwayatnya itu thiqat. Imam Al-Baghawi juga meriwayatkan dari jalur Ibn Wahab berkata, suatu hadatsani Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari. Abdurrahman Al-Qari berkata kepadaku, kemudian ayahku membawa Abdurrahman dan Abdullah bin Abdin Ibn Abdin kepada Rasulullah SAW. Maka dua-duanya didoakan dapat berkah, diusap kedua kepalanya. Kemudian berkata pada Abdillahnya, ya Abdillah, hadza abid, ini orang abid, ahli ibadah ini. Maka keduanya ini, idza halaku ru'usahuma, jika nyukur rambutnya, dihalak gitu,
maka nabata maudhi'u yadi Rasulullah SAW qoblal bagi. Yang pertama kali tumbuh bekas diusap sama Nabi Muhammad. Ini yang pertama kali tumbuh dari rambutnya. Jadi halak dicukur ini. Yang pertama kali tumbuh itu adalah bekas tangannya Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Sa'ad dari Malik bin Umar. Suatu ketika Nabi SAW meletakkan tangannya di kepala dan wajahnya. Fa'umira, maka beliau usianya panjang hatta syaba ra'suhu wa lihyatuh, sampai beruban rambutnya, jenggotnya, semuanya beruban. Wa masyaba maudhi'u yadin Nabi sallallahu min ra'si wa lihyatihi. Tapi bekas pegangan tangannya Nabi Muhammad SAW dari bagian kepala, dari jenggotnya itu tidak beruban. Karena keberkahan tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat terakhir ini, nanti habis itu baru keterangan dari Syaikhul Sirajuddin Al-Husaini. Bagaimana Zubair bin Bakar dalam kitab Akhbar Madinah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad. Sehingga Nabi SAW ngusap kepalanya Ubadah bin Sa'ad bin Uthman. Diusap. Az-Zuraqi didoakan. Famata wa huwa ibnu thamanina sanah wa masyaba. Itu wafat ketika usianya 80 tahun dan tidak sedikit pun rambutnya itu beruban. Nah, ini itu riwayat-riwayat ada banyak ya. Walau tataba'na ma warada fi dzalika la'ajzal qalam an ihsa'i dzalika. Kalau kita lihat ini kata beliau setelah menyebutkan sekian panjang ya. Kalau kita cari-cari nih riwayat-riwayat yang seperti itu, tidak mungkin pernah sanggup nulis dari saking banyaknya. Dan ini hadis-hadis adalah hadis allati auradnaha min an iddatin minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Ini memang saya hadirkan dari beraneka ragam sahabat. Maka inilah hiya akbaru dalilin qati'in, adalah bukti terbesar yang nyata atas imannya para sahabat, baik itu yang dewasa, anak-anak, dan kuatnya keyakinan mereka bahwasanya Sayyidana Muhammad dan Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad dan Rasulullah SAW, sesungguhnya Tuhan kita Nabi Muhammad Allah, huwa, beliau fayyadun bil khairat wal barakat, beliau adalah sumber daripada kebaikan dan keberkahan, wal asrar, daripada rahasia-rahasia, wal anwar, dan pada cahaya-cahaya hati. Lidzalika, karena itu mereka yahrusuna kullal hirsi, mereka sangat semangat ala ayyamnahahum Rasulullah SAW mashatan ala wujuhim aw ru'usihim aw sudurihim. Mereka berharap Nabi SAW itu mau memberikan usapan ke wajah mereka, ke kepala mereka, dan ke dada mereka. Atau yukrimahum Rasulullah SAW bitaflatin min tafalati syarif al-fayyadha bil barakat minallah ta'ala. Atau Nabi SAW mau memberikan ludahnya yang penuh dengan keberkahan dari Allah Ta'ala. Atau yukrimahum bisu'rihi syarif, atau memuliakan mereka dengan bisa minum bekasnya Nabi Muhammad SAW. Atau juga air wudhunya yang penuh berkah, atau bekas kumuran dari mulutnya. Dzalika, ini semua litasri barakatuh fi dzawatim wa dzarratihim, agar mengalir keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW lewat usapan Nabi, lewat bekas Nabi, lewat air wudhu Nabi, lewat air yang sudah di mulutnya Nabi Muhammad, agar keberkahan itu juga mengalir ke dalam diri mereka semuanya. Wahum ya'lamuna, dan mereka mengetahui kullal ilmi, secara pasti, anna dzalika kullu, itu semuanya min fadlillahi ta'ala ala habibil akram, masuk anugerah Allah Ta'ala kepada kekasih yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan masuk bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dan memberikan nikmat pada Nabi Muhammad SAW, itu adalah melalui keberkahan yang mengalir dari seluruh anggota tubuh Nabi SAW, dan bahkan dari usapan Nabi, air bekas wudhu Nabi, dan semuanya. Allah Ta'ala kan berfirman, wa kana fadlullahi 'alaika, sesungguhnya anugerah Allah atasmu sangatlah agung wahai Muhammad. Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah, nikmat Tuhanmu padamu, sampaikan.
Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan padamu al-kautsar. Apa al-kautsar? Atau Abdullah bin Abbas, al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Maksud kebaikan yang banyak adalah sungai Kautsar nanti ada di surga, atau telaga nanti di tempat telaganya telaga Haud Nabi Muhammad SAW, dan yang lain-lain daripada kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwani rahimakumullah, ini menunjukkan betapa keberkahan yang luar biasa dari pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uh, kurang lebih kalau bisa kita sampaikan garis bawahnya itu kurang lebih begini. Kalau kenapa kok kita baca ini sekian banyak ini kenapa? Satu, di antara ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dia merasakan kenikmatan ketika mendengar anugerah yang Allah berikan melalui pribadi Nabi Muhammad. Ini adalah hiburannya para pecinta Nabi. Kekasihku loh ini, Nabi Muhammad loh ini, ngusap tok loh, rambut tak beruban, wajah cerah, kemudian sakit kulit itu bisa hilang, orang anak kecil jadi orang alim, jadi dapat ilmu. Lah, ini semua menunjukkan hiburan para pecinta itu dengan menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Itu satu. Yang kedua adalah sekian banyak riwayat loh ini. Ini sampai satu pertemuan sih nggak cukup kita bahas. Sih banyak berapa riwayat ini yang kita bahas dari pertemuan lalu sampai sekarang. Banyak sekali menunjukkan apa? Orang tidak bisa ngomong, itu paling cuma kebetulan. Kebetulan kok sekian banyak. Dan ini masih banyak lagi yang belum disebutkan. Kebetulan kok sekian banyak. Ini semua ada. Sahih Muslim ada, Tabrani ada, nanti kitab tarikh ada. Semua riwayat ini. Ada semuanya. Menunjukkan memang betul nyata keberkahan Nabi Muhammad SAW itu. Jadi nggak bisa orang bilang Allah cuma kebetulan, pas ngepasi aja, ini nggak bisa. Memang betul-betul nyata keberkahan dari Nabi SAW. Sehingga itu riwayat-riwayat itu kita baca, jadi ya tadi, oh betul ini. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu meyakini memang inilah sumbernya berkah, sehingga mereka berebut-rebut untuk mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, untuk kita semuanya, kita akan dengar ini. Kalau kita sebagai para pecinta Nabi Muhammad SAW, itu jadi satu kebahagiaan buat kita semuanya ini, insya Allah. Tapi kita juga mau tidak mau kan berpikir gimana ya biar kita juga dapat keberkahan ini, ya kan? Ya kita selalu terkoneksi dengan Nabi SAW. Nabi SAW itu pisah sama kita cuma jasad. Selain itu selalu dekat sama umatnya. Berkah Nabi dekat sama umatnya. Anugerah Allah lewat Nabi itu masih dekat dengan umatnya. Salam memang umatnya pantas untuk mendapatkannya. Itu. Ya kita baca sholawat, hidupkan sunnah Nabi SAW yang kecil-kecil. Mulai mengkampanyekan tentang Rasulullah SAW. Walaupun cuma ke anak kita dibuat mengidolakan Nabi SAW. Itu upaya-upaya kecil itu menjadikan kita selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Dan nanti limpahan berkah juga akan ngalir kepada kita semuanya. Jadi gimana banyak diriwayatkan tuh orang-orang kisah para pecinta Nabi, Sayyid Yusuf An-Nabhani dan semuanya, mereka tidak pernah merasa jauh dari Nabi, tidak pernah merasa jauh dari Nabi, sehingga dimanapun mereka berada, yang mereka pikirkan adalah bagaimana di posisi saat mereka berada itu, mereka berada di posisi yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang bisa kita sampaikan, wallahu a'lam bishawab.